Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Indosaku yang mengangkat tema tentang keluarga yang dirindukan surga. Kita merindukan surga dan surga pun merindukan kita. Lantas bagaimanakah kiat-kiat untuk menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang dirindukan surga? Ustadz Dasat Latif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita muliakan, guru kita Kiai Haji Haris Hakam, guru kita Agung Isul Haq, dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Semua kita kalau ditanya mau enggak masuk surga? Ibu-ibu saya tanya, mau masuk surga? Bapak-bapak mau masuk surga? Bahkan ahli maksiat sekalipun, koruptor sekalipun, pezina sekalipun tanya, mau masuk surga? Mau Ustaz. Yang jadi masalah, surga mau enggak dimasukin kalian? Iya kan? Maka luar biasa kita punya judul hari ini, dirindukan oleh surga. Saya rindu surga, belum tentu surga rindu sama saya. Bagaimana agar keluarga dirindukan oleh surga? Nah, tadi sudah dijelaskan unsur-unsur keluarga itu ada bapaknya, ada ibunya, bapak namanya suami, ibu namanya istri, ada anaknya. Tiga ini harus baik untuk menuju keluarga dirindukan surga. Untuk membentuk keluarga dirindukan surga, yang pertama harus dilakukan adalah luruskan niat. Kalau niatnya berkeluarga, cari popularitas, pasti capek. Kalau berkeluarga niatnya harta, pasti sengsara. Kalau berkeluarga karena nafsu, pasti capek. Maka kata Nabi, pilih seorang perempuan karena 4 hal. Bapak-bapak kalau mau kawin lagi, terutama adik-adik jomblo, kalau bapak mau nambah kalau berani. Nih 4 kata Nabi, pilihlah seorang perempuan karena 1, karena cantiknya. Cantik dulu. Allah tidak melarang kita pilih perempuan cantik, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Cantik ada batasnya. 17 tahun cantik, 71 tahun hilang cantiknya. Cantik menurut Ustadz Agung Isul Haq belum tentu cantik menurut Dasat Latif. Maka cantik penting, tidak boleh jadi prioritas. Yang kedua kata Nabi, lihat keturunannya, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Ada orang bapaknya Nabi, anaknya pengkhianat. Siapa ibu? Siapa? Nabi Nuh. Ada orang anaknya Nabi, bapaknya pengkhianat. Siapa pak? Ibrahim alaihissalam. Maka penting cari keturunan baik-baik, tidak boleh jadi ukuran utama. Yang ketiga, kata Nabi, nikahi karena hartanya. Penting cari perempuan kaya, penting dapat laki-laki kaya, tapi tidak boleh prioritas. Kenapa? Kekayaan ada batasnya. Kaya tahun 2021, kena tsunami, kena badai, kena corona, bangkrut. Ketika cintamu hanya karena kaya, maka ketika dia miskin hilang cintamu. Yang keempat, kata Nabi, lidiniha, lihat agamanya. Tapi untuk pak berkumpul satu perempuan, kedua empatnya cukup. Dialah cantik, dialah keturunan baik-baik, dialah anak orang kaya, hafal Quran pula. 100 perempuan belum tentu ada 1. Ibu lihat di Jakarta ini ada perempuan 4 begitu bu? Ada? Bapak-bapak pernah dapat perempuan seperti ini? Kalau ada tunjukkan saya juga masih mau. Ya kan? Tapi yang banyak kita dapati adalah cantik mukanya, miskin akhlaknya. Bagus akhlaknya, mukanya lagi hancur. Dia keturunan baik-baik lagi, miskin pula. Maka untuk mendapat keempat-empatnya sangat sulit. Maka Nabi katakan, utamakan agamanya. Berarti kalau mau menuju keluarga yang baik, keluarga yang dirindukan surga, pertimbangannya bukan cantiknya, bukan kayanya, bukan jabatannya, bukan popularitasnya, tapi apa? Agamanya dong.
Kalau agamanya baik, insya Allah gampang untuk dirindukan oleh surga. Sudah niat pertama. Sudah milih. Berikutnya niatnya juga harus lurus. Niatnya harus baik. Niat kita menikah untuk apa? Bukan dapat keturunan semata. Niat untuk menikah bukan sekedar melampiaskan syahwat semata. Tapi nikah itu adalah ibadah. Maka bapak-bapak masih ingat waktu akad nikah? Masih ingat kalimatnya? Saudara Das'ad Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku Naura Siddiqia Nasrun dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Bukan tunai karena gubernur, tunai karena presiden, bukan, tunai karena Allah. Berarti orang berkeluarga, menikah adalah ibadah. Yang namanya ibadah, maka seluruh tetes-tetes keringatnya, seluruh jerih payahnya, seluruh olah pikirannya, semuanya jadi amal. Ada sahabat Nabi satu-satunya yang pernah dicium tangannya. Namanya Mu'adz bin Jabal. Jabat tangan dengan Nabi. Kalau orang kaya dengan orang miskin kan bisa dirasa dari jabat tangannya kan? Iya Pak ya? Iya Pak. Kalau pejabat, orang kaya, artis, anak bangsawan biasanya mulus tangannya. Baru jabat tangan sudah ada. Ya kan? Tapi kalau orang miskin, tangannya kayak paruk. Nabi jabat tangan dengan Mu'adz bin Jabal. Dalam hati, kasar betul tangannya ini. Kok enggak seperti ini tangan ini kayak batu. Nah ini lalu bertanya, ya Mu'adz, kenapa ini tanganmu? Ya Rasulullah, saya ini kan buruh kasar. Kerja saya membanting-banting batu, memecah-becah batu. Setelah itu saya jual ke pasar, maka tangan saya hancur. Lalu Nabi mengambil tangannya Mu'adz bin Jabal dan diciumnya. Bayangkan Pak, mencium tangan Nabi luar biasa. Ini Nabi yang cium tangan. Cium tangan Pak Kiai saja kita. Ya Pak ya? Apalagi kalau cium tangannya tetangga. Ya kan? Ini Rasul yang ciumnya. Lalu Nabi bersabda, ya Mu'adz, inilah tanganmu nanti yang melindungimu dari api neraka. Karena engkau gunakan segala tenagamu untuk cari nafkah. Nah, maka keluarga yang dirindukan surga memperbanyak amal. Amal supaya banyak, segala kegiatan kau lakukan bukan cari muka sama suami, bukan cari muka sama istri, tapi apa? Cari muka kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Ustadz Das'ad Latif dan insya Allah pemirsa yang dirahmati Allah, khususnya para jemaah Masjid Jami Al-Wiqayah. Kita akan segera membuka segmentasi tanya jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.